وصفي يا حبيب. Dari apa yang Allah sampaikan itu berubah menjadi beliau adalah ahli. Jadi apapun artinya, kesemuanya itu yang kita lakukan, satu yang kita cari ridha Allah dan keistiqomah. Sudah bagus istiqomah, artinya amal ibadah banyak. Nanti istiqomah, karena istiqomah itu kerjaan yang paling. Jadi itu materi sudah cukup bagus, ya, dari retorika sudah cukup bagus, ya, dan juga dari vokal, ya. Cuma di sana, ya, cuma di sana. Bil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinni kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat hari ini limpahan hidayah taufik, maunah, rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan dan panjang umur, sudah begitu banyak kita rasakan, yang harapan kita selaku hambanya kita mampu memanfaatkan sekecil apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan harapan kita sudah pasti rangkaian ibadah baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh diterima dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat teriringkan salam, salam rindu, salam mahabbah, salam cinta pada manusia yang paling maksum, yang gelarnya adalah Al-Amin, mukjizatnya adalah Al-Quran, komandan tempur yang tak pernah mundur setapak pun ketika diserbu oleh lawan. Beliau adalah baginda yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabat-sahabatnya, ada satu kesan yang sangat istimewa oleh para sahabat yang rasakan, yang mana kesan tersebut para sahabat sesungguhnya tidak mau tertinggal bersama dengan baginda Rasul yang mulia. Bahkan seakan-akan ingin satu detik pun selalu bersama dengan baginda Rasul yang mulia. Dan pada momen bukan itu sesungguhnya, wahai para sahabat-sahabat. Jalan yang lurus sesungguhnya adalah jalan yang menanjak. Kanan kiri penuh dengan fitnah dan ghibah. Kanan kiri penuh dengan tantangan, rintangan yang begitu dahsyat. Jalannya berkelok-kelok. Tidak sedikit pun mudah kita melangkah. Tapi ending daripada perjalanan tersebut, Allah sudah berikan satu tempat yang kemuliaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian, wahai para sahabat-sahabatku dan umat-umatku kelak, engkau tinggalkan Al-Quran dan hadis, dan jangan engkau tinggalkan pula daripada pengikut-pengikut pewaris para nabi dan rasul. Lalu yang kedua, bagaimana ya Rasulullah? Wa qarribu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau jauh dari Allah. Jangan engkau jauh daripada nasihat para nabi dan rasul, khususnya nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan cara apa wahai Rasulullah? Beliau menyampaikan, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu membaca Al-Quranul Karim. Tegakkan dinul Islam, tak pernah lepas meninggalkan sholat, terutama sholat berjamaah. Bahkan di dalam kalimat ini ikhwana fillah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an sebuah panggilan yang sangat istimewa bagi manusia yang beriman. Karena belum tentu manusia yang tidak beriman dia seorang muslim. Orang muslim tidak tentu beriman, dan orang yang beriman sudah pasti dia seorang muslim. Sanjungan prioritas nama yang Allah muliakan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah engkau melupakan daripada ingat kepada aku, kata Allah. Dengan sebab kalian memikirkan kehidupan anakmu, dengan sebab engkau memikirkan hartamu, engkau sibuk mencari dunia, engkau sibuk memikirkan bagaimana anak besok akan makan atau tidak. Kisah ini sesungguhnya pernah dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam sebuah kisah Nabi Allah Ibrahim AS, beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di wala ta'kuluna min ba'di. Kalau seandainya ayah sudah tiada, wahai anak-anakku, engkau akan menyembah kepada siapa? Bukan berarti, wahai anak-anakku, ketika ayah sudah tiada, engkau akan makan apa? Allah mengingatkan ini semua untuk kita semuanya. Ketika kita sibuk memikirkan anak kita sudah makan atau belum, ketika kita memikirkan jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, kita memikirkan bagaimana harta benda kita, lalu kita meninggalkan satu waktu sholat, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung di hadapan Allah. Bahkan Allah menegaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang lalai daripada mengingatku, kata Allah, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Bukan hanya rugi di dunia, bahkan lebih kejam, rugi di yaumil akhir nanti. Masalah hadirin rahimakumullah. Kemudian kata baginda Rasul melanjutkan hadis yang di atas, wa absiru. Dan ketika satu amalan yang Allah telah berikan dan kita aplikasikan dalam kesetiap harian, baik itu sholat 5 waktu, kita membaca Al-Quran, sudah barang tentu Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan mengganjar dengan ganjaran yang setimpal di dunia berupa pahala. Dan ganjaran yang paling mulia nanti Allah sudah sediakan yang namanya surga itu darun na'im. Dan hukumnya Al-Mufassir mengatakan ketika seorang hamba beribadah dan dia berharap daripada ganjaran dari Allah, maka hamba-hamba tersebut dihukumi oleh para mufassir dikatakan sunnah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, wa'lamu, dan ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, annahu la yadkhulu ahadukumul jannata amaluhu. Jangan engkau kalian bangga ketika kalian sudah melaksanakan perintah Allah, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu sedekah, baik itu menyantuni anak yatim, baik itu kita membangun masjid. Semua amalan-amalan tersebut tidak ada jaminan akan mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah. Dan ketika ikhwana fillah, baginda Rasul menyampaikan hal tersebut, di tengah-tengah para sahabat satu dengan yang lainnya saling bertanya-tanya, wahai Rasulullah, gerangan apa ketika kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi seluruhnya sesungguhnya amalan yang sudah kita laksanakan Allah tidak terima, bahkan tidak ada jaminan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Qalu, sahabat yang lain bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, apakah termasuk juga dengan engkau ya Rasulullah? Dan juga termasuk dengan aku, kata Rasulullah. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya engkau juga tidak termasuk adalah ahli surga? Sedangkan untuk apa kita beribadah selama ini? Kita baca Al-Quran, kita melaksanakan daripada sholat 5 waktu dan lain sebagainya, tapi Allah tidak menjaminkan amalan-amalan tersebut yang akan mampu dan dapat kita masuk dalam surganya Allah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat raut wajah para sahabatnya sedang kebingungan bertanya-tanya, Rasulullah memberikan sebuah angin surga. Kata Rasulullah, illa ayatagamadiyallahu minhu
bimaghfiratin wa rahmah, kecuali adalah ibadah-ibadah yang sesungguhnya Allah cintai. Itulah ibadah yang Allah terima. Seperti apa ya Rasulullah? Ketika seorang beribadah menghadap Allah, dia ikhlas karena Allah, rahmat Allah akan turun, bimaghfiratin wa rahmah, pengampunan Allah dan kasih sayang Allah akan turun. Wa anna ahbal amal innallaha adwamu wa in qala, amalan-amalan yang Allah terima sesungguhnya adalah amalan ketika kita kerjakan, dilaksanakan dengan istiqomah, dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, dijalankan dengan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekali saja kita, walaupun hanya sebentar saja kita melaksanakan amalan tersebut, dengan dasar amalan tersebut kita kerjakan dengan istiqomah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, ikhwana fillah, seluruh para sahabat-sahabat pada saat itu, beliau terlihat wajahnya semeringah dan tersenyum, bahwa sesungguhnya Rasulullah menyimpulkan tidak ada satu amalan ibadah yang dikerjakan oleh umatnya baginda Rasul yang akan menjamin amalan tersebut bisa memasukkan ke dalam surganya, kecuali ketika amalan tersebut kita kerjakan dengan istiqomah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan kasih sayang dan pengampunannya. Maka ketika Allah sudah menurunkan bimaghfiratin wa rahmah, maka hamba dan umatnya baginda Rasul berhak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja khutbah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik daripada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Kita kerjakan ibadah karena Allah walaupun hanya sebentar dan sedikit. Sesungguhnya ibadah yang dilihat bukan banyaknya kita melaksanakan ibadah tersebut, dan bukan besarnya nominal yang kita keluarkan, tapi sesungguhnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tersebut adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keistiqomahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hal materi yang untuk sampaikan artinya harus mengenai daripada melaksanakan sesuatu ibadah atau pekerjaan, satu yang harus